Yo guys, Xiaomi 12S Ultra, buah perkawinan antara Xiaomi dan Leica. Just info, ini udah ada 2 bulan di inventorinya K2G. Cuman emang kami sengaja nunda bikin reviewnya, sekaligus nunggu update supaya lebih matang lagi, dan juga nunggu availability custom ROM dari Xiaomi EU-nya. Kenapa begitu? Soalnya nggak enak banget kalau nge-review HP Xiaomi tapi pakai official ROM yang dari Cina. Terutama, kita nggak bisa ngejudge soal performa dan durabilitas baterainya dengan benar, karena kalau ROM China itu kan serba di limit ya. Anyway, sekarang updates-nya udah cek, kemudian Xiaomi ROM EU-nya udah cek, terus total experience pemakaiannya udah melebihi jauh dari cukup gitu kan. Sekarang kita lihat bagaimana experience pemakaian handphone Xiaomi terbaik yang sayangnya tidak rilis di Indonesia ini. Gue nggak akan mengulangi secara detail hal-hal yang udah kita bahas di video impresi awal. Pastikan kalian udah nonton video pertama K2G tentang HP ini. Link ada di kanan atas. Soal bacain spek juga bukan forte kami. So, kalau mau tahu spek lebih lengkap, udah gue taruh di deskripsi. Soal desain, ini bukan kali pertama sebuah smartphone keluar dengan desain mirip-mirip begini dengan modul kamera mendominasi bodi belakang. Cuman implementasinya di Xiaomi 12S Ultra lebih tereksekusi dengan baik menurut gue. Lensa-lensa yang berada di dalam modul tersebut berasa lebih tersembunyi, sehingga sekilas Xiaomi 12S Ultra cuman diperkuat satu lensa besar ala kamera beneran. Digabungkan dengan material bertekstur kulit, mengingatkan gue dengan M series-nya Leica. Desain begini bukan tanpa celah. Modul kameranya nggak cuman besar, tapi juga tebal. Lalu karena punya surface area yang luas, gue selalu takut meletakkan HP ini sembarangan, bahkan dengan case bawaan sekalipun. Kalau kita naruhnya asal di dalam tas atau kantong, berpotensi baret kacanya. Bodi belakang yang kece dikombinasikan dengan frame metal berwarna hitam dan layar curve menjadikan smartphone yang satu ini looks dan feels-nya premium dan berkelas. Nggak lupa, logo mahal di belakang. Yes, itu loh, Leica. Bikin HP ini berasa makin eksklusif. Di bagian atas ada IR blaster yang hampir selalu hadir di smartphone Xiaomi. Sementara di sampingnya ada satu dari stereo speaker yang masing-masing menghadap ke bawah dan ke atas. Seperti flagship Xiaomi lainnya, tuned by Harman Kardon, which sejak beberapa tahun ke belakang berhasil menghadirkan kualitas speaker HP papan atas. Dengerin nih. Terakhir soal desain, HP ini udah punya rating IP68 layaknya sebuah true flagship. Di depan kita disajikan layar yang sebelumnya udah pernah kita lihat di Xiaomi 12 Pro yang dirilis resmi di Indonesia. Curve AMOLED 6,73 inch dengan resolusi QHD+, refresh rate 120Hz yang karena udah berteknologi LTPO 2.0 bisa turun sampai 1Hz menyesuaikan konten untuk menghemat baterai. Nggak ada yang baru di sini secara udah banyak smartphone flagship tahun ini yang menggunakan teknologi layar yang sama. Untuk konsumsi media maupun kegunaan sehari-hari, kualitas layarnya sesuai ekspektasi. Satu kritikan dari gue adalah maximum brightness yang belum setara flagship dari Samsung atau iPhone yang paling baru. Terang sih, tapi kalau lagi di outdoor yang lagi terik banget, masih sesekali gue merasa kesulitan melihat layar. Oh iya, layarnya udah dilapisi oleh Gorilla Glass Victus. Untuk urusan dapur pacu, Xiaomi 12S Ultra udah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yang sejauh ini, K2G coba konsisten bisa ngasih performa yang ngebut, tapi lebih efisien secara penggunaan daya, dan juga tidak menghasilkan panas yang berlebih dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1, apalagi Snapdragon 888. Di Genshin Impact, bermain selama 30 menit nonstop, FPS tetap manteng di 60 dengan sesekali turun sebentar ke 50-an kalau lagi fight. Suhu internal di 41 derajat, sementara suhu permukaan di 44 derajat. Nah, justru anehnya, main game MOBA LOL Wild Rift yang notabene lebih ringan, setelah 2 game, mendadak FPS dibatasin di 50 ketika suhu baru 40 derajat. Sepertinya ini batas suhu di set tergantung game nih sama Xiaomi. Yes, gue udah coba berbagai settingan di game turbo dan tetap begitu aja resultnya. Seperti gue bilang tadi, Snapdragon 8 Plus Gen 1 nggak cuma kenceng, tapi efisien juga. Di ROM China yang notabene banyak limitasi secara background app maupun framework Google yang belum jalan di background secara normal, gue sempet dapetin 8 jam SOT.
Nah, setelah menggunakan Xiaomi U-ROM yang notabene adalah ROM China yang dimodif sedemikian rupa supaya segala framework Google jalan dan limitasi-limitasi dihilangkan seperti layaknya ROM global, dengan penggunaan berat gue bisa dapat 6,5 jam sampai 7 jam lebih SOT dengan baterai 4860 mAh-nya. Ini sih improvement ya, dibandingkan 5-6 jam SOT di Snapdragon 8 Gen 1 dengan kapasitas baterai yang sekitar segini juga. Berdasarkan pengalaman gue dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 di smartphone lain, ini sih udah inline, sesuai. Xiaomi memang kabarnya punya chip tambahan untuk mengatur konsumsi baterai bernama Surge G1. Namun gue melihat keiritan ini lebih berkat chipset 8 Plus Gen 1-nya. Kalau habis baterainya, bisa diisi full dalam waktu kurang lebih 50 menit dengan charger 67 watt yang dikasih di dalam box. Emang bukan yang terkencang, tapi udah cukup kenceng kok di 2022 ini. Wait, bentar dulu. Seperti biasa ada yang mau lewat nih. Kalian pengen punya HP keren seperti Xiaomi 12S Ultra ini? Gue punya info menarik. Kenapa nggak kalian tuker tambah aja HP kalian yang sekarang, atau jual aja HP bekas kalian? Tapi gue saranin transaksinya di Tokopedia aja dengan menggunakan fitur tukar tambah. Ya karena kita berkesempatan mendapatkan SIM card Live On dengan kuota utama sebesar 30 GB untuk 3 bulan dan bonus kuota up to 10 GB seumur hidup ketika kita melakukan isi ulang kuotanya. Menarik ya, transaksi jual beli HP tapi dapat bonus itu ini yang bermanfaat. Dan yang lebih seru lagi, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, nggak pakai ribet. Oh ya, caranya gampang. Tinggal buka lapak seller yang kalian mau di Tokopedia, lalu pilih opsi tukar tambah dengan label berwarna biru, kemudian ikuti seluruh langkah-langkahnya sampai dengan kalian mendapatkan cashback senilai HP lama yang bisa kalian gunakan untuk membeli HP baru. Jangan lewati kesempatannya, linknya gue taruh di deskripsi. Serbu! Nah, kita masuk ke bagian utamanya, menu utamanya nih, kamera. K7 udah beberapa kali menunjukkan hasil kamera Xiaomi 12S Ultra. Pertama di video first impression, lalu juga udah pernah kami versusin dengan flagship lain juga. Link ada di kanan atas kalau kalian belum nonton videonya, wajib ditonton. Hal utama yang gue suka dari kamera Xiaomi 12S Ultra adalah karakternya. Pertama, image processingnya di berbagai kondisi lighting terlihat nggak bisa dibilang natural juga sih. Apa ya? Ya berkarakter lah. Dia nggak over sharpen, nggak over process, saturasinya oke, bahkan di mode Leica Vibrant sekalipun. Lalu punya khas ketika moto orang hasilnya pas, nggak overly sharp, tapi detail masih keluar secara natural. Terus ada feel dramatis yang dihasilkan melalui keberanian memberikan kontras yang tepat. Kedua, karakter foto yang diambil dengan kamera utamanya yang punya sensor besar serta resolusi yang juga besar berhasil kasih bokeh lensa yang bagus. Top, gue suka banget. Oke, kalau kita bandingkan soal fotografi dengan iPhone 14 Pro Series, hasilnya nggak terlalu surprising. iPhone overall ngasih tone yang lebih warm termasuk di kulit, sementara 12S Ultra lebih bluish cool serta ngasih tone pink seger di kulit. iPhone lebih pilih ngangkat shadows, nurunin highlights, serta boost sharpening sampai kadang gue berasa berlebih ya. Sementara 12S Ultra membiarkan shadows, highlights, dan sharpness lebih apa adanya. Terakhir, gue melihat iPhone lebih sering ngeblown out highlights. Kalau gue ya, sebagai user akut iPhone atau fan-nya iPhone, harus mengakui soal fotografi, preferensi gue lebih deket ke Xiaomi 12S Ultra. Kecuali selfie ya. Sampai dengan minggu lalu, yang gue dan Alessa nggak suka dari kamera Xiaomi 12S Ultra adalah konsistensi prosesinya yang suka unpredictable. Setelah latest update, konsistensinya pun membaik. Masih ada kok sesekali misprocessing, tapi semakin minimal. Kalaupun ada satu problem, ini datangnya dari hardware. Kemungkinan karena surface area kaca luas yang berada di depan semua lensanya, Xiaomi 12S Ultra rentan terkena flare berupa bias dari lighting source dari berbagai sisi. Karena kalau gue tutup sekitar lensanya ala lens hood gitu, foto-foto yang tadinya fail bisa jadi bagus. Cuman ya nggak selalu bisa juga kan, kalau udah backlight frontal gitu sih selesai emang. Untuk perekaman kamera belakang, Xiaomi 12S Ultra maksimalnya bisa di 8K 24 fps. Enak kalau mau nyari detail saat perekaman video, tapi
best optionnya atau best resultnya itu memang yang paling balance ada di 4K 60 fps. Satu hal yang paling gue suka dari perekaman video di Xiaomi 12S Ultra adalah natural bokehnya gokil banget, berasa kayak pakai kamera beneran footage-nya. Ya kan, coba kalian lihat sendiri, stabil pula. Secara kualitas footage juga udah nggak usah diragukan lagi ya, mau detail, dynamic range, exposure dan lain-lain semuanya on point. Namanya juga handphone mahal ya nggak? Ayo dong Xiaomi, udah kerjasama sama Leica, masa perekaman kamera depannya masih mentok di 1080p, naikin lah ke 4K. Biar experience user tuh balance ya, antara kamera belakang dan juga kamera depan. Asik kan kalau begitu? Ayolah di Xiaomi 13S Ultra kali, monggo. Untuk kalian yang penasaran kualitas perekaman video dibandingin sama yang ada di iPhone yang katanya adalah perekaman video terbaik di smartphone seperti apa, ya kurang lebih seperti ini kalau gue versusin sama Xiaomi 12S Ultra. Gimana? Kalian prefer output perekaman video dari handphone yang mana? Drop komen di bawah. Hal-hal lainnya yang penting dari Xiaomi 12S Ultra untuk gue mention adalah storage unit kita 256GB dengan RAM 12GB. Fingerprint sensornya dalam layar cepat dan akurat. Terus udah mendukung fast wireless charging up to 50 watt. Terakhir, soal UI. Harus ya, gue bilang ini berturut-turut. MIUI bukan UI favorit K2G. Untungnya sih, Xiaomi 12S Ultra kami udah di flash ROM Xiaomi EU yang berbasiskan MIUI asli China sana yang dimodif supaya bisa bekerja seperti global ROM. Kelebihannya, kita dapat update berkala yang sering, mengikuti jadwal update ROM China, lalu keuntungan lainnya ya bug-bug yang lebih minim juga dan lebih sering diperbaiki. Oke, Xiaomi 12S Ultra. Ini tuh adalah awal kerjasama yang baik antara Xiaomi dan Leica. Gue tuh udah bisa melihat kemana arah produk atau device yang akan datang. Dan gue juga berani bilang bahwa masa depan dari smartphone flagship Xiaomi itu cukup cerah. Di luar kamera, ini adalah sebuah device yang punya offering yang cukup solid. Namun, benar-benar patut disayangkan bahwa device ini nggak rilis resmi di Indonesia. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!